Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Uncle Ko pada kesempatan hari ini, di mana saya pada kesempatan hari ini akan memberikan tutorial bagaimana penggunaan CBT SMAN 1 Megamendung dalam pembuatan soal dengan jenis soal pilihan ganda kompleks, menjodohkan dan jawaban singkat yang nanti akan digunakan untuk penilaian mid semester ya pada bulan Maret nanti. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bahan konfigurasi. Ini sangat penting ya, karena ini yang akan kita gunakan nanti untuk melakukan ujian. Yang pertama adalah URL Excel. Itu sudah saya sediakan di situ ya. Yang kedua URL Word. Itu juga sudah disediakan untuk memanajemen akun Microsoft Word. Yang ketiga adalah user, sudah saya sediakan juga di situ untuk memanajemen akun MS Word juga ya. Lalu passwordnya. Nah, ini adalah konfigurasi penting yang akan kita butuhkan nanti. Yang selanjutnya adalah bahan pembuatan dan publikasi soal. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama adalah template Word AKM 2021. Yang kedua template Microsoft Excel Crash 13. Yang ketiga adalah snipping tool. Nah, snipping tool ini berguna untuk snipe soal-soal equation. Kenapa menggunakan snipping tool? Karena lebih cepat ya. Biasanya bapak ibu guru pengen yang lebih efektif ya. Makanya kita menggunakan snipping tool. Lalu urutan pengerjaan di sini. Yang pertama adalah membuat soal pada template Word. Yang kedua publikasi soal pada template Word. Nah, ini nanti ya publikasi di sini ya. Lalu yang ketiga buka template Excel. Lalu keempat isikan URL Excel. Yang kelima isikan key Excel. Ya, udah saya sediakan di situ. Yang keenam isikan kode soal. Nah, kode soalnya harus sama dengan title soal yang ada di template Word. Ya. Ketujuh adalah tentukan waktu ujian, jumlah soal, kunci jawaban pada sheet soal. Ya. Lalu yang kedelapan isikan daftar peserta pada sheet peserta. Yang kesembilan lihat proses pengerjaan dan hasil jawaban peserta ujian pada sheet hasil. Jadi ini adalah urutan-urutannya. Ini sebagai acuan, sebagai konsep kita untuk melakukan menggunakan CBT SMAN 1 Megamendung dalam melaksanakan penilaian harian maupun penilaian semester ya. Nah, ini ya acuannya. Nah, oke, baiklah, sekarang kita akan mencoba satu persatu ya, mempraktekkan satu persatu urutan pengerjaannya. Yang pertama adalah membuat soal pada template Word. Oke, kita akan memulai pembuatan soal pada template Word. Yang pertama kali kita lakukan adalah buka template Word yang sudah disediakan ya. Di sini ada template Word. Seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita lakukan adalah memanage akun ya. Manage akun, kita klik di sini. Ini saya memakai ini karena kita baru ya buat SMAN ya, SMAN 1 Megamendung. Ini kita new aja. Di sini klik pilih WordPress ya. WordPress, lalu next. Nah, ini kita inputkan ya, yang nah ini. Sebentar, kita copy dulu ya. Kita close dulu bentar. MS Word, nah ini kita kopikan dulu ya. Sampai dengan titik PHP. Nah, ini kita copy. Nah, sekarang kita buka lagi Microsoft Word template yang tadi ya.
Ini kita manage akunnya, new, lalu di sini pilih WordPress, saya ulangi lagi ya, next. Nah ini kita masukkan Ctrl V. Nah username-nya adalah admin ujian tanpa spasi, lalu passwordnya adalah Semanim JP 0187. Ini di remember checklistnya, jadi kita oke. Oh maaf, belum koneksi internet ya, harus dikoneksikan internet dulu. Di saat manage itu harus terkoneksi internet dulu ya. Kita klik OK. Oke, di sini ada tulisan akun registration successful, bla oke, kita klik OK aja. Nah di sini sudah ada ya, kita close. Nah, sekarang kita akan membuat soalnya dalam keadaan kosong. Pertama kita insert tabel. Oke, jumlahnya ada 1. Sebentar ya. Opsi yang pertama saya akan snipping dulu ya, equation yang ada di sini. Saya akan cari dulu snipping. Klik aja di sini snipping. Oke, snipping tool sudah ada. Saya lihat soalnya ini akan saya snipping ya, equation yang ini kita klik new. Kita snipping aja di sini. Kita copy. Lalu kita isikan di sini. Ctrl V atau paste. Nah, seperti ini. Kita snipping lagi. New lagi ya. Ini seperti ini, papasan
pasang di sini. Lalu yang ketiga sama seperti itu. Ini yang C ya, kita mulai. Kita copy, kita pasang di opsi C. Lalu begitu selanjutnya ya. Yang D juga seperti itu. Kita copy lagi dari sini. Misalnya yang D-nya sama. Nah, ini cara penggunaan snipping tool ya. Ini adalah dalam bentuk gambar. Lalu selanjutnya kita akan membuat soal pilihan ganda kompleks. Nah, ini kita copy aja ya. Ini kita copy. Ctrl C gini ya. Kita pindahkan sini. Ctrl V. Nah, di sini ada double ya. Nah, ini yang pilihan ganda kompleks ini berbeda dengan yang pilihan ganda murni ya. Nah, di pilihan ganda kompleks itu di opsi A itu harus diberi apa namanya, kata di sini ya, misalnya simpan. Nah, kita akan sekarang memulai pilihan ganda kompleks. Kita buat soalnya dulu. Sebutkan Anda COVID Omicron misalnya. Jangan sebutkan dong, nggak boleh. Misal ciri-ciri dari ciri dari tanda tanya. Sama ciri dari orang terpapar COVID Omicron seperti ini ya. Nah, di sini kan ada banyak pilihannya. Di sini yang kita lakukan adalah memilih di sini di more control sini ya. Kita pilih di sini ada namanya menu. Pilihan ganda berkolom. Di sini ada isian. Nah, yang akan kita pilih adalah checklist. Ini. Checklist. Kalau ganda berkolom berarti ada beberapa tabel yang nanti bisa diisi barengan. Jadi dalam satu kolom itu ada isian. Lalu ada dua kolom juga ada isiannya. Nah, kali ini kita menggunakan checklist. Oke, kita klik checklist di sini. Nomor soal adalah 2. Ya, nomor 2. Oke. Jumlah pertanyaan misalnya ada 5 atau 6 ya. Oke. Nah, pernyataan pertama kita pilih misalnya tanda-tanda dari Omicron, misalnya flu. Lalu ada radang. Lalu apa namanya, jantung berdebar. Enggak ya kalau jantung berdebar ya.
gatal. Pegal-pegal. Nah, ini kalau ini benar ya. Kalau gatal belum tentu. Lalu amandel membengkak. Nah, di sini yang tanda-tanda Omikron kan yang jelas sebetulnya hanya ada radang dan pegal ini ya. Itu udah ciri khas utama. Nah, ini nanti akan kita kasih nilai. Jadi kalau peserta didik memilih di antara ini, yang paling benar ya flu sama pegal gitu. Yang lainnya kita anggap tidak benar ini. Radang dengan pegal gitu ya. Amandel enggak gitu ya. Nah, ini untuk soal yang pertama. Nah, di sini jangan lupa untuk memberi tombol simpan. Sekarang selanjutnya kita membuat soal menjodohkan ya. Nah, pilih, kita copy lagi. Ini Ctrl C, lalu di bawah kita taruh bawah sini, Ctrl V. Yang ini kita hilangkan aja nggak apa. Oke. Ini sama masih menggunakan simpan juga ya. Nah, sekarang untuk tombol menjodohkan, siapakah? Silahkan jodohkan. Di sini sama tadi, tapi yang akan kita gunakan adalah menu menjodohkan. Di sini ada ya. Nah, penjodohan di sini. Ya. Kita klik di sini. Nomor soal adalah 3. Lalu jumlah pertanyaan ada 3. Misalkan ya. Jumlah jawabannya ada 5. Untuk mengecoh ya, jadi kita berikan yang 5. Oke. Pertanyaan pertama misalnya Soekarno. Pertanyaan kedua misalnya siapa ya? Soeharto. Pertanyaan ketiga itu misalnya Habibie. Nah, setelah itu jawabannya kita berikan di sini. Misalnya yang pertama adalah ilmuwan besar, ilmuwan ya. Lalu ulama, proklamator, ini ada bapak pembangunan, lalu ada apa lagi ya, pramuka. Oke. Di sini apa namanya, jawabannya itu lebih banyak daripada apa namanya pertanyaannya. Nah, ini clear apa namanya radio ini bisa kita kopikan atau biar aja di sini ya, dia untuk mengclear nanti ya, untuk seandainya masih ada jawaban yang ragu-ragu gitu. Nah, di sini jangan lupa tetap diklik simpan. Lalu kita akan membuat yang selanjutnya adalah sesuai dengan request
isian singkat. Nah, ini kita kopikan lagi seperti ini. Ini copy, Ctrl C ya. Lalu di sini Ctrl V. Ini kita hilangkan. Lihat aja tabelnya. Ini juga nih hilangkan. Misalnya gini, siapa presiden pertama? Kan jawabannya singkat ya, udah jelas di sini ya. Nah, cara membuatnya, jadi isinya di sini juga. Nah, ini bisa langsung di-include-kan. Di sini ada isian, ya apa namanya? Isian singkat. Nah, di sini nih. Isian singkat. Klik, nomor soal adalah berapa ya? 4 kalau nggak salah. Ya 4 ya, 1, 2, 3, 4. Oke. Isian ke 1. Jadi bisa beberapa isian. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kita sudah membuat soal. Yang pertama adalah soal PG biasa. Yang kedua adalah PG kompleks ya. Nah, jawabannya lebih dari 1 ya. Lalu yang ketiga adalah menjodohkan. Yang keempat adalah isian singkat. Nah, ini. Oke, kalau sudah seperti ini kita publish. Jangan lupa untuk dipilih dulu ya. Kita akan mempublish di SMA CBT SMA 1 Megamendung. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu belum pernah menggunakan manage yang lain, itu hanya ada 1. Setelah itu, setelah kita pilih SMA 1 Megamendung, ini kita publish terlebih dahulu. Perhatikan di sini ya Bu ya, Bapak Ibu. Di sini nanti akan berubah jadi server kita, dan tanggal dan waktunya akan berubah juga. Oke, kita publish Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bu ya. Kalau sudah seperti ini, the post publish CBT SMA 1 Megamendung, jam sekarang, tanggalnya tanggal sekarang, ini sudah publish ke web kita Bu ya. Kita nggak usah lagi menggunakan upload soal di aplikasi ya. Kita cukup menggunakan Microsoft Word. Oke, sekarang kita lanjutkan ke tahap yang kedua, bagaimana mempublikasi dan membuat kunci jawaban menggunakan template Excel. Oke, untuk selanjutnya adalah pembuatan atau konfigurasi. Yang kedua ini apa nih? Template Excel ya, URL Excel. Oke, kita kembali lagi ke ini ya, template. Lihat template yang sudah disediakan. Di sini ada Excel. Kita buka ya template Excelnya. Oke, sini masih kosong ya. Lalu yang sekarang mengisikan URL server. Nah, kita pastikan di sini, kita lihat URL server di SMAN 1 Megamendung itu yang ini ya. Kita kopikan sampai garis miringnya ya. Nah, ini kita isikan di sini. Ctrl V. Nah, oke. Lalu kode tes itu harus disamakan dengan template yang ada di sini. Nah, ini adalah tulisannya simulasi AKM, ini di title ini ya.
ya, disamakan simulasi AKM 2021 misalnya. Oh, di sini udah sama ya. Lalu kita isi K-nya. K-nya adalah 567. Sebentar. K-nya adalah 567. Oke. Kita klik di sini. 567. Oke, tanggalnya kita setting misalnya tanggal sekarang ya. Tanggal 15 bulannya bulan 2 ya. Bulan 2 tahunnya 2022 misalnya. Waktu tes misalnya saya akan coba sekarang nih, saya akan coba tes. Waktu tesnya adalah jam 10:44. Alokasi waktunya kita tentukan sendiri ya. Kalau 20 menit atau 20 menit, saya coba akan 10 menit ya. Jumlah soal itu ada 4 saya harus dikerjakan yang 4. Ini untuk ini acak ya, opsinya bisa acak. Kalau kita pilih 0 berarti tidak acak, kalau kita pilih 1 acak. Nah seperti ini juga, nah seperti ini. Skornya 2, totalnya berapa? 2 kali 4 8 misalnya. Nah, sini. Lalu kita buat nomor soal dulu. 1 nih, 2 3 4. Nah, sekarang yang kita lihat di template soal ini, yang pertama adalah soal pilihan ganda ya, pilihan ganda. Nah, misalnya jawabannya B gitu ya. Nah, di sini kita kasih jawaban B. Skornya berapa? 2. Lalu yang kedua, perhatikan di sini. Kedua itu adalah ganda apa nih? Komplek ya. Ganda komplek. Nah, perhatikan di sini dia mulai menjawabnya dari 2001. Nah, berarti yang 2 ini, nomor 2 ini kita X. Nah, kita X seperti ini, nilainya adalah 0. Ini juga karena yang ini adalah menjodohkan, kita X. Ini nilainya adalah 0. Yang ini juga kita X, ini 0. Nah, kita akan memulai dari 2001. Yang benar tadi kita pilih adalah radang dan pegal ya. Radang dan pegal berarti yang tulisannya radang dan tulisannya pegal, berarti 2005 dan 2002 itu yang benar ya. Nah, berarti sini jawaban kita adalah gunakan petik strip ya. Nah, seperti ini kok ini ya. Petik atas. Nah, ini lalu strip hurufnya cek. Ya. Sama kan dia cek. C H E C K. Oh. C H E C K. Nah, seperti ini. Lalu 2002 2002 apa di sini? Radang. Nah, ini yang dipilih kan ya. Berarti kita ketikkan di sini cek. C H E C K. Jangan kasih min ya. Kalau min itu yang tidak dipilih. Lalu di sini 2003. Itu tidak kita pilih ya. Ini kopikan aja nih. Ctrl C. V.
2004. 2004 tuh apa ya? Oh, gatal, tidak dipilih juga. Kita pilih aja. Lalu 2005 ini yang benar, gagal ya. 2005 berarti ini kita pilih, Ctrl C. Di sini ya. Ini 2005. Lalu yang terakhir 2006, ini juga nggak kita pilih. Nah, berarti nilai yang benar itu 2002 dan 2005. Ini yang kita kasih nilai. Semuanya kasih nilai 1 nggak apa-apa. Nah, seperti ini ya. Maksudnya gini, kalau ada siswa menjawab menjawab selain ini, itu kalau misalnya yang salah gini, ini akan berkurang 1 ya. Nah, seperti itu ya. Lalu sekarang mode soal dengan tipe apa nih? Menjodohkan ya, menjodohkan. Perhatikan di sini ada A, B, C, D dan E ya. Oke, menjodohkan. Kita mulai dari 3001. 3001. Jawabannya apa? Yang benar itu Soekarno. Soekarno itu adalah proklamator, berarti C jawabannya. Di sini C. C saja ya. Lalu 3002. Jawabannya yang benar apa? Soeharto, berarti Bapak Pembangunan, D. Ya, di sini jawabannya D. Lalu yang ketiga, Habibie, ilmuwan. Nah, berarti A di sini. 3003 itu adalah jawabannya adalah A. Nah, nilainya berapa? Ya, silakan nanti buat 1 atau 2 semua nggak masalah. Nah, seperti ini ya. 2. Tergantung nanti ya perhitungannya ya. Lalu yang terakhir adalah isian singkat. Isian singkat. Nah, seperti ini soalnya. 4001 di sini. 4001. Jawabannya adalah, perhatikan di sini Bapak Ibu ya. Nanti ditekankan bahwa penulisannya kalau huruf besar semua, huruf kecil semua. Di sini saya menggunakan huruf besar semua. Soekarno. Nilainya berapa? 2 misalnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lakukan save di tombol ini ya. Oke, tes berhasil disimpan. Oke, sekarang kita lihat peserta di sini. Nah, di peserta ini silahkan Bapak Ibu menambahkan ya, menambahkan nama-nama pesertanya atau nama siswanya. Di sini ada username, nama, password, keterangan kelasnya. Yang 2 Megamendung, servernya ini kalau kita menggunakan admin tidak diisi juga nggak apa-apa ya. Sesinya silahkan Bapak Ibu mengaturnya. Oke, di sini ada nilai, langsung keluar nilainya. Lalu statusnya di sini mengerjakan ya, selesai atau masih NA. Kalau NA berarti anak belum login gitu. Ya. Kita save. Ya. Kita save. Kita oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke fase penguji cobaan atau penguji cobaan aplikasinya ya, apa soal yang sudah kita publish bisa tampil atau tidak.
Oke, kita cek kembali apakah sudah terisi semua. Oke, peserta juga sudah. Di sini saya sampelnya saya saja ya. Saya untuk coba mengerjakan hari ini. Lalu udah di save. Sekarang kita akan buka aplikasinya. Ya, buka aplikasinya. Di sini adalah CBT SMAN 1 Mega Mendung mendung.sch.id. Kita buka aplikasinya. Oke, ini sudah sampai ke aplikasinya ya. Kita isikan nama. Di sini username-nya adalah D12345 deh kalau nggak salah. Passwordnya 12345 kalau nggak salah ya. Kita lihat. Nah, di sini udah keluar simulasi AKM 2021 ya. Nah, kita login langsung. Nah, kita sudah masuk ke halaman login. Ada apa namanya? Durasi waktunya di situ. Token nanti otomatis ya kalau ini. Kalau Bapak Ibu ingin disetting tidak otomatis ya, nanti admin akan menyeting tidak otomatis. Oke, kita mulai saja. Oke, ini soal secara acak. Berarti ini adalah menjodohkan terlebih dahulu. Perhatikan Bapak Ibu, kalau menjodohkan Soekarno adalah seorang proklamator. Klik di sini, lalu kita pilih proklamator. Nah, Soeharto itu adalah ulama misalnya, ilmuwan. Salah. Nah, kita bisa jawaban ulang set. Jawaban ulang. Soekarno tadi adalah seorang proklamator ya. Soeharto misalnya gini, adalah bapak pembangunan. Lalu Habibie adalah seorang ilmuwan. Nah, di sini ada dua jawaban pengecoh antara ulama dan pramuka. Setelah itu jangan lupa Bapak Ibu klik di sini Bu, simpan. Nah, kita lihat di sini Bu. Ya, nomor 1 sudah terisi ya. Lalu kita soal selanjutnya, perhatikan tanpa ada dim. Nah, di sini soal dalam jenis kompleks. Ciri-ciri orang terpapar COVID. Mana tadi yang kita pilih? Radang dan pegal. Nah, kita klik checklist di sini dengan pegal di sini. Lalu kita simpan. Kita masuk soal selanjutnya. Ini adalah pilihan ganda. Ya. Nah, ini kita klik di sini. Dan soal terakhir. Kita ketik tadi huruf besar semua ya Bu ya. Soekarno. Nah, kita klik simpan. Nah, di sini akan ada tulisan selesai. Kita klik selesai. Terus konfirmasi. Selesai. Lihat nilai bisa nggak? Tuh 14 Bu. Ya. Terus nilainya 14 ya. Lalu kita 8 tadi ada yang beberapa dikalikan 2. Kita log out. Kita lihat hasilnya di Excel Bu ya. Sini kita refresh di bagian ini Bu, di atas ini Bu. Refresh, apakah saya sudah mengerjakan? Ternyata saya sudah selesai Bu, nilainya 14 Bu. Nah, di sini. Di sini hasil jawaban saya. Nah. Ini. Ya. Hasil jawaban saya ini Bu. Oh, PG saya salah ya. Saya jawabannya E ya. Ini kunci PG saya apa sih? B kok. Saya menjawabnya E kemarin. Nah, di sini. Saya ada yang salah nih. Jawaban yang benar di sini saya menjawabnya E. Nah, ada yang salah nih. Oh iya, kan soalnya acak Ibu ya. Apa namanya PG-nya itu kan acak ya. Jadi kita opsinya juga acak. Nah, ini berarti saya menjawabnya salah seperti ini ya. Oke, gampang banget Bu ya. Kita tidak menggunakan upload soal, kita hanya menggunakan Microsoft Word dan Excel saja. Oke Bapak Ibu guru, sampai di sini semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum